Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan fungsi produksi Douglas pada komoditas padi. Sebelumnya perkenalkan nama kami. Nama saya Muhammad Syafin bin Ilyas, NIM 18 0321000152. Muhammad Fajar Syahroni, NIM 18 0321000148. Dan Dimas Syafatleti, NIM 18 0321000154. Selanjutnya, slide kedua ya. Selanjutnya itu adalah data input dan data input ALN, di mana kami mengambil penelitian tentang pengaruh luas lahan dan tenaga kerja terhadap produksi dengan menggunakan 20 sampel. Bisa dilihat pada slide yaitu hasil LN-nya. Selanjutnya, itu adalah pembahasan tentang uji asumsi inflasi. Di sini ada 4 uji. Yang pertama adalah uji normalitas. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Ketiga adalah uji heterogenesitas. Dan yang keempat adalah uji autokorelasi. Selanjutnya. Itu ke uji normalitas, di mana uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, di mana pada tabel kita melihat pada asumsi nilainya. Dari hasil uji normalitas menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov test didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,997, di mana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes pada normalitas adalah terdistribusi normal. Baik, selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Dari hasil tabel di atas, dari hasil perhitungan yang ada pada tabel uji multikolinearitas variabel bebas, menunjukkan bahwa nilai VIF luas lahan sama dengan 1,410 dan nilai VIF tenaga kerja sama dengan 1,410 kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan dari multikolinearitas. Selanjutnya, uji heterogenesitas. Dari hasil tabel di atas bisa diinterpretasikan itu dari hasil uji heterogenesitas menggunakan uji Gleiser, hasil signifikansi dari luas lahan sebesar 0,090 dan tenaga kerja sebesar 0,44 di atas dari nilai standar signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai Kelvin Watson yaitu 0,911. Sedangkan dengan N20 dan K2 diperoleh tabel DW, DL sama dengan 1,1004 dan DU 1,5367. Sementara nilai Kelvin Watson sama dengan 0,911 lebih kecil dari nilai DL sama dengan 1,104 dan nilai lebih kecil dari nilai 4 DU sama dengan 2,4633. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi. Berdasarkan tabel ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 59,640 lebih kecil daripada 4,35, maka S1 diterima. Sedangkan pada nilai SIG diketahui bahwa nilai SIG sama dengan nilai SIG kurang dari 0,05, maka S1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel LN tenaga kerja dan LN luas lahan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap LN produksi. Selanjutnya adalah
pengujian hipotesis model summary. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai L-square adalah sebesar 0,875 atau 87,5%. Artinya adalah bahwa variabel independen luas lahan LN tenaga kerja mampu menjelaskan variabel dependen LN produksi sebesar 87,5%, sedangkan sisanya sebesar 12,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi sebesar 87,5% menunjukkan bahwa model regresi ini layak. Dikatakan layak karena memiliki nilai koefisien determinasi lebih dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dan model telah mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Selanjutnya masuk ke analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Dilihat pada tabel tersebut bahwa dari analisis regresi di layar berganda yang diolah dengan bantuan SPSS menghasilkan persamaan sebagai berikut. Ln Y per Ln 7,663 ditambah 0,813 ln luas lahan ditambah min 0,095 ln tenaga kerja. Dari bentuk transformasi fungsi produksi Cobb-Douglas di atas, maka bentuk tersebut diubah dalam bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 7,662 X1 pangkat 0,813 X2 pangkat min 0,095. Sehingga dapat diketahui bahwa besarnya elastisitas dari masing-masing variabel independen dapat dilihat dari besarnya koefisien pangkat pada setiap variabel independen. Elastisitas luas lahan sebesar 0,813. Elastisitas tenaga kerja sebesar min 0,095. Sedangkan besarnya return to scale dapat dihitung dengan cara menjumlahkan koefisien pangkat masing-masing variabel independen, yaitu 0,83 ditambah min 0,095 sama dengan 0,908 dan menunjukkan kurang dari 1. Hal ini menunjukkan peningkatan output relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan input tersebut. Artinya penggunaan input sudah berada dalam kondisi decreasing return to scale dan marginal produktivitas input mulai menurun. Selanjutnya. Baik, dari kesimpulan yang didapat, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat dibuat beberapa kesimpulan, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap output produksi adalah luas lahan dan tenaga kerja. Faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap output produksi adalah faktor luas lahan. Disimpulkan bahwa hasil produksi padi di Jawa Timur mengalami decreasing return to scale. Hal ini ditunjukkan dari nilai homogeneity degree 0,908 kurang dari 1. Luas lahan dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap output produksi dengan nilai F hitung sama dengan 59,640 dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Koefisien determinasi sebesar 0,861 atau 86,1%. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.